Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan Nesa Berbagi. Jadi kali ini Nesa Berbagi mengungkap sejarah di Lawang Sewu, tepatnya berada di Semarang. Ya, ulasan saja. Jadi Lawang Sewu ini dulunya adalah gedung yang berfungsi oleh milik Belanda, yang difungsikan sebagai kantor Nederlands, dan sampai akhirnya beroperasi sebagai kantor miliknya Nederland karena itu mau dipusatkan sebagai kantor milik Nederland, dan akhirnya sejak Jepang masuk berubah fungsi hingga sampai sekarang ini sempat menjadi kantor kereta api, dan sekarang ini difungsikan sebagai cagar budaya di sini. Bagaimana perjalanan kita di Lawang Sewu ini? Ikuti terus ya, Nesa Berbagi Sejarah. Ya, kali ini Nesa Berbagi berada di daerah Semarang, tepatnya di Lawang Sewu. Pasti teman-teman udah gak asing lagi lah ya, kalau dengar kata-kata Semarang pasti langsung tertuju ke Lawang Sewu. Dan kalian pasti punya arti sendiri tentang Lawang Sewu, mungkin ada cerita sendiri juga tentang Lawang Sewu. Tapi tahu gak sih teman-teman, bahwa Lawang Sewu ini adalah bukan nama sebenarnya loh. Karena nama sebenarnya adalah Nederland Indische Spoorweg Maatschappij. Susah sekali. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu ya. Faktanya Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itu alasannya kenapa orang-orang ini menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Berbeda dengan sekarang, Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi Indische Spoorweg Maatschappij atau disingkat NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang, tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunan kantor administrasi NIS dimulai pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Seiring berkembangnya waktu, Lawang Sewu sudah tidak seperti dulu lagi ya. Sekarang bangunan-bangunan di Lawang Sewu sudah diresmikan sebagai cagar budayanya Semarang. Dan bangunannya sudah bisa kita lihat, ada berbagai macam ruangan yang dimanfaatkan, yaitu untuk persewaan baju Belanda seperti itu. Kemudian ada juga stand-stand tertentu yang digunakan untuk berjualan batik, yang pastinya dimanfaatkan untuk sebagai pariwisata. Jadi beberapa ruangan di Lawang Sewu ini difungsikan juga untuk penyewaan baju dan kostum juga. Ini kostum Belanda. Nah, sana orangnya jauh sekali. Sebagian dari kita mungkin mengenal Lawang Sewu ini sebagai bangunan tua yang teramat mistis dan banyak cerita horor di dalamnya. Tentu saja karena di balik hingar-bingar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Di masa awal kemerdekaan Indonesia pun tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda angkatan muda kereta api atau pada masa itu disebut dengan AMKA dengan tentara
Kempetai dan Kido Butai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Karena sejarahnya inilah pemerintah Kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Dan di sini kita bisa melihat berbagai lukisan tentang era perkeretaapian zaman dulu ya, sama gedung bersejarah ini pada zaman dulunya, serta kita bisa melihat beberapa gambar lukisan perjuangan pemuda AMKA pada masa itu dan sejarah perkeretaapian pada tempo dulu sampai sekarang. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia ya. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor atau PT. Ya, tepatnya PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Pada akhirnya dikosongkan lagi pada akhir tahun 90-an. Yang namanya bangunan tua, besar, dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri ya. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Pada tahun 2013, gedung ini dijadikan lokasi uji nyali sebuah acara TV dan berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara berlangsung. Karena horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia loh. Sempat dinobatkan sebagai bangunan paling angker, kini Lawang Sewu sudah berkembang. Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dan berbagai penampakan menyeramkan. Yang ada adalah bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Kamu yang ingin berkunjung dan melihat kemegahan Lawang Sewu bisa datang dari pukul 7 pagi sampai 9 malam. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya perlu membayar 10.000 untuk dewasa dan 5.000 bagi anak-anak. Untuk bisa menjelajahi ruang bawah tanah, kamu harus menyewa tour guide dengan membayar biaya tambahan sebesar 30.000. Karena memang pembangunan bekas Belanda ya, karena gedung sendiri yang terancam juga oleh Belanda yang sangat besar. Kan bangunan ini tidak kurang semuanya, negara di mana-mana. tahanan di situ, pas airnya naik ya tahanannya juga ikut melelep air seperti itu. Kita di sini gedungnya sangat
gede, jadi kita nggak bisa satu persatu. Sayangnya memang banyak ruangan yang ditutup ya. Salah satunya itu ruang bawah tanahnya itu ditutup. Jadi memang sudah ditutup dari awal Januari 2020 lalu. Sudah resmi ditutup untuk ruangan bawah tanah. Ruang bawah tanah Lawang Sewu itu awalnya dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda ya. Bangunan tersebut itu diperuntukkan sebagai saluran pembuangan air. Namun sejak diambil alih oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, ruang bawah tanah dialihfungsikan sebagai penjara bawah tanah, sekaligus tempat pembantaian penduduk pribumi maupun tentara Belanda kala itu. Tragis sekali ya teman-teman. Sementara itu, ketika Jepang berkuasa atas bangunan Lawang Sewu, mereka membuat 3 buah penjara dengan spesifikasi berbeda. Pertama, penjara jongkok berukuran tinggi 0,5 meter, di mana para tahanan harus jongkok dengan diisi air hingga sebatas leher. Kemudian ada penjara berdiri berukuran 1 kali 1 meter yang diisi oleh 7-8 orang dengan berdiri berhimpitan. Teman-teman bisa bayangin gak sih? Keberadaan ruang bawah tanah Lawang Sewu kerap dikaitkan dengan mitos yang diwariskan secara turun-menurun. Konon ruang bawah tanah Lawang Sewu dapat tembus hingga ke Laut Jawa. Namun hal ini ditepis oleh salah satu pemerhati cagar budaya Semarang, yaitu Bapak Cahyono Raharjo. Namun terlepas dari itu semua, dari berita-berita yang beredar, tetaplah Lawang Sewu merupakan bangunan cagar budaya dengan beribu sejarah yang memang kita harus lestarikan, dan kita harus sama-sama belajar sejarah. Karena siapa lagi yang peduli akan sejarah kalau bukan diri kita, generasi-generasi muda. Lawang Sewu juga merupakan saksi pertumpahan darah pemuda dan tentara Jepang. Alasan mengapa dibangun sebuah monumen bernama Tugu Muda. Maka dari itu teman-teman jangan pernah lelah ya untuk berbagi sejarah, mencari tahu ilmu sejarah, dan melestarikan sejarah. Karena Indonesia kaya akan sejarahnya. Baik, selesai sudah perjalanan kita di Lawang Sewu pada hari ini. Jadi banyak pelajaran dan banyak sejarah yang kita dapat pada hari ini, karena memang banyak sekali sejarah di Indonesia ini, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Dan mohon maaf atas kesalahan, baik salah kata, salah perbuatan maupun salah dalam pengambilan gambar. Terima kasih banyak buat teman-teman yang tetap stay tune channel Nesa Berbagi. Semoga sehat selalu dan limpahkan rezekinya. Tetap dukung sebanyak-banyaknya supaya sejarah ini menjadi dikenal oleh siapapun. Tetap budayakan sejarah, pelajari sejarah, jangan pernah lelah, karena sejarah ini asli milik kita. Terima kasih dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.